Kita mulai aja ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua ya. Kita mulai ya. Eh, oke, saya share dulu. Apakah sudah terlihat slide saya? Sudah, Pak. Udah dong. Ya, ya, kita mulai ya. Jadi eh, mau masuk ke dalam inti pembuatan bisnis plan yaitu tentang latar belakang perusahaan ya. Ya, kalau kita lihat latar belakang perusahaan, ya apa yang dimaksud dengan latar belakang perusahaan dan bagaimana kita menampilkan di dalam bisnis plan, yaitu bagaimana kita mampu memperlihatkan keadaan perusahaan yang sedang kita pimpin saat ini ya. Jadi ya, saat ini ya kita akan melihat bagaimana perusahaan itu dan kemudian 3 tahun ke belakang juga bagaimana perusahaan itu didirikan atau sejak awal didirikan ya. Ini latar belakang perusahaan. Jadi isinya nanti di latar belakang perusahaan itu ada 6 sebenarnya ya. Ada sejarah singkat berdirinya perusahaan, kemudian ada pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap perusahaan, kemudian kondisi keuangan perusahaan, rencana pengembangan perusahaan, risiko yang dihadapi, dan 6 adalah lokasi bisnis. Ya, ya latar belakang perusahaan ya bisa sejarah singkat berdirinya perusahaan ya nanti sejarah singkat berdirinya rumah sakit digambarkan rumah sakit itu didirikan ya untuk apa latar belakangnya ya karena biasanya ada rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit khusus bedah awal-awal ya atau dari awal memang rumah sakit umum ya. Nanti digambarkan kapan rumah sakit itu didirikan dan pendiriannya itu latar belakangnya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah siapa yang terlibat dan tanggung jawab terhadap rumah sakit. Artinya siapa owner-ownernya nih ya, foundernya siapa ya yang mendirikan rumah sakit tersebut ya. Kemudian nanti kalau misalkan itu rumah sakit swasta, kalau rumah sakit daerah siapa yang bertanggung jawab? Misalkan kalau RSUD adalah bupati ya, kalau RSUD provinsi adalah gubernur, kalau RSUP adalah Kementerian Kesehatan ya. Jadi siapa yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap rumah sakit tersebut ya. Kalau di swasta ya foundernya, kemudian komisaris pemegang sahamnya siapa gitu ya. Apakah dalam bentuk perusahaan terbuka TBK gitu ya atau tertutup gitu ya. Atau perusahaan yang bersifat perorangan atau grup ya. Kemudian yang ketiga adalah tentang keadaan keuangan ya. Jadi berapa total aset rumah sakit ini pada saat didirikan ya. Bagaimana pemodalannya, siapa pemodalnya, siapa yang pertama kali memodalkan pembangunan rumah sakitnya, apakah dari investasi dari pribadi, perorangan atau kelompok atau investasi dari perbankan. Ini juga disebutkan ya. Karena nanti takutnya kalau tidak disebutkan bahwa ini investasi dari perbankan ya, ada bunga berarti tiap bulan ya. Jadi pada saat dilakukan akuisisi ternyata kaget yang mengakuisisi ya ternyata ada cicilan bunga gitu ya. Nah itu juga harus diceritakan dalam hal ini bagaimana investasi dananya, bagaimana investasi modalnya. Kemudian yang kedua juga apakah rumah sakit itu profit atau non profit ya. Kalau dulu dulu rumah sakit bisa dalam bentuk yayasan ya, sekarang rumah sakit semua dalam bentuk perseroan terbatas atau PT ya. Karena memang kalau yayasan dibilang non profit ya artinya rumah sakit tersebut tidak mengambil keuntungan ya. Tetapi sekarang semua rumah sakit rata-rata mengambil keuntungan atau profit ya, baik itu perorangan, grup maupun sifatnya TBK. Kemudian rencana pengembangan rumah sakit ya. Jadi bagaimana rencana pengembangan ke depan ya kalau bisa dibuatkan suatu blueprintnya ya, roadmapnya ya selama 5 tahun ya seperti apa roadmapnya. Ya, jadi hanya roadmapnya aja nggak perlu detail. Kalau detail udah termasuk nanti Renstra namanya ya. Tapi roadmap, blueprint kemana arah pengembangannya, apakah ini menjadi rumah sakit umum atau rumah sakit yang khusus atau dengan layanan-layanan unggulan yang ada ya dikembangkan selama eh, beberapa tahun ke depan. Ini juga disebutkan. Ya. Kemudian risiko ya. Nah, risiko juga tetap harus ditampilkan dari sisi finansial, dari sisi teknik operasional maupun legitimasi ya. Artinya dalam risiko ini kita juga harus memaparkan izin izin pendirian rumah sakit, ya, izin mendirikan bangunan, izin dari tenaga kerja, izin dari
izin dari lingkungan, izin dari lalu lintas, ya itu juga termasuk legitimasi atau regulasi. Kemudian dari sisi finansial resikonya, ya artinya kita menggunakan modal dari mana nih, ya. Kalau misalkan mau pakai modal sendiri, ya berarti resikonya kita cuma hanya kehilangan modal pribadi, ya, atau modal keluarga atau grup. Tapi kalau misalkan dari perbankan finansialnya berarti ada risiko kita tidak bisa membayar, atau ya atau debt, ya, untuk debt collector untuk pembayarannya, ya. Itu juga harus dilihat dari sisi finansial. Dari teknik operasional bisa juga risikonya, artinya di awal-awal pembangunan apakah nanti operasionalnya bisa mencukupin berapa pasien yang hadir, ya. Tahun pertama misalkan masih merugi, tahun kedua ruginya kurang, tahun ketiga sudah mulai tidak ruginya banyak, kemudian tahun keempat, tahun kelima sudah BEP, ya. Biasanya antara 5 sampai 7 tahun kalau rumah sakit, ya. Jadi harus bisa diperkirakan 5 sampai 7 tahun itu sudah balik BEP, ya, balik modal gitu, ya. Selama 5 sampai 7 tahun, ya. Kemudian dalam lokasi bisnis, ya, juga digambarkan apakah lokasinya strategis, ya, di mana letak lokasinya, apakah akses dari jalan raya, akses dari jalan provinsi, ya, kemudian transportasi publiknya apakah mencapai di rumah sakit tersebut, itu juga akan disebutkan di dalam lokasi bisnis, ya. Apakah mudah atau sulit dijangkau, misalkan dia masuk masuk ke kawasan industri, ya, atau masuk di dalam kawasan perkantoran yang perlu masuk itu dengan penyerahan KTP ataupun ataupun yang lain. Nah, itu juga akan mempengaruhi dari lokasi bisnis, ya. Kemudian aksesnya tadi transportasi publik, ya, apa yang melewati dari rumah sakit tersebut. Itu juga nanti akan dilihat oleh pihak yang misalkan nanti mau mengakuisisi, ya. Jadi kini lihat bisnis plannya sudah bisa terjawab, ya, lokasi bisnisnya. Ya, pada latar ke belakang rumah sakit tidak menutup kemungkinan nih semua manajer tuh ingin menunjukkan hal yang menonjol, ya. Tapi sebenarnya kita harus fair juga, kita juga harus jujur, ya. Jadi nggak boleh juga kita menerangkan secara berlebihan, ya, apa kelebihan-kelebihannya. Justru kita harus juga ada rasa fairnessnya. Jadi jujur, adil, ya, kita mengatakan sesuatu yang benar, ya, supaya nanti bisa membangkitkan kepercayaan dari stakeholder, ya. Ya, memang beberapa beberapa stakeholder, ya, untuk beberapa perusahaan memang kita mencari laba, ya. Jadi harus tetap profit sifatnya perusahaan tersebut. Nah, ini adalah alat bantu analisa lokasi yang tadi, ya. Untuk lokasi bisnis bisa dipakai untuk analisa lokasi alat rumah sakit, nama, alamat, nomor telepon atau kontak person, yang misalkan ada nomor telepon dari marketing atau dari IGD gitu, ya. Kemudian biaya berapa tanah pada saat itu, berapa meter persegi, sejarah lokasi rumah sakit, kemudian lokasi yang berhubungan dengan sasaran dengan pasar apa aja, apakah perumahan, industri, atau kawasan perkantoran, ya. Kemudian pola lalu lintas. Nah, ini juga bagi pelanggan apakah memang itu transportasi publik, ya, atau hanya bisa dilalui dengan transportasi pribadi, ya. Kemudian tempat parkir, dan tempat parkir rumah sakit juga harus sekarang tuh sudah ada aturannya, ya, berarti berapa bed, berapa harus bisa parkir dapat gitu, ya. Itu ada di Permenkes tentang fasilitas sarana rumah sakit. Kemudian angka kejahatan bila ada, ya, di sekitar lokasi tersebut, ya, karena nanti akan mempengaruhi jumlah tipe mempengaruhi diagnosa dari penyakit, ya, atau dia mempengaruhi juga untuk keamanan dari karyawannya. Kemudian kualitas pelayanan umum publik, apakah ada dekat dengan Polres, ya, pemadam kebakaran, ya, ataupun kelurahan dari pemerintahan, ya. Kemudian catatan rute perjalanan, ya, atau sekarang udah gampang pakai Maps gitu, ya. Jadi bisa ditampilkan juga di lokasi, ya. Kemudian tentang tata kelola di sana juga, ya, tentang ataupun tentang kegiatan-kegiatan yang berbisnis yang di sekitar rumah sakit, ya. Kemudian, nah, ini yang paling penting, ya, peraturan penetapan wilayah, ya. Jadi rumah sakit tersebut apakah memang sudah benar peruntukannya untuk perkantoran, ya,
atau memang itu untuk pertanian, itu hati-hati juga ya. Atau yang sekarang yang lagi banyak eh, agak susah untuk izinnya itu izin operasional adalah dia masuk dalam green area ya. Jadi harus masuk di dalam penataan kota yang green area. Nah, itu biasanya kena dengan rumah sakit agak susah izin operasionalnya. Kemudian kecukupan utilitas ya contohnya dekat dengan pembuangan limbah atau minimal vendor limbah, kemudian PLN, air ya, PDAM, kemudian ketersediaan bahan baku ya ini contohnya misalkan pabrik-pabrik obat, pabrik farmasi ya. Itu apakah cukup di sana? Apakah dekat dengan distributor-distributor farmasi ya? Kemudian ketersediaan tenaga kerja, ya apakah memang di sana banyak universitas kedokteran, ya, universitas untuk perawat, ya bidan, ya. Kemudian ketersediaan perumahan bagi karyawan bila ada, ya. Kemudian juga bisa untuk pajak rumah sakit maupun perorangan dilihat juga evaluasi lokasi dengan daya saing. Nah ini juga berapa kilometer ya. Jadi kalau kita menetapkan pesaing itu kalau ring satu yaitu 0 sampai 5 kilometer ya. Kalau ring 2 yaitu 5 sampai 10 kilometer. Kemudian kalau ring 3 adalah di atas 10 kilometer. Jadi bisa dipetakan ya. Jadi kalau ring satu itu adalah merupakan rival kita benar ya, kompetitor kita benar dan harus sesuai dengan tipe rumah sakit ya. Jadi kalau misalkan tipe rumah sakitnya misalkan tipe C ya kita sama-sama rivalnya tipe C ya. Kalau tipe B itu adalah kita saling kerjasama kolaborasi. Begitu pula kalau dengan tipe D ya. Jadi yang sesama level tipenya 0 sampai 5 kilometer itu adalah dianggap kompetitor yang kompetitor yang sangat dekat ya. Jadi namanya ring satu yaitu 0 sampai 5 kilometer. Kalau ring 2 5 sampai 10, kalau ring 3 di atas 10 kilometer. Nah, inilah alat bantu analisa lokasi kita, lokasi bisnis rumah sakit kita supaya nanti bisa menjelaskan dan itu bisa dimasukkan dalam bisnis plan. Oke, itu tentang latar belakang perusahaan ya, tidak terlalu banyak ya. Mungkin latar belakang perusahaan sekitar 2 sampai 3 lembar di dalam bisnis plan. Kita masuk ke dalam produk jasa perusahaan ya atau produk jasa rumah sakit ya. Jadi apa sih produk jasa rumah sakit ya? Jadi kita bekerja di dalam bisnis jasa kesehatan ya. Nah, ruang lingkup produk jasa kita itu kita akan nanti bagi menjadi dua bagian besar. Pertama adalah gambaran bisnis perusahaan yang terdiri dari aspek legal, ya misalkan rumah sakit didirikan oleh siapa, SK dari mana, izin operasionalnya, ya. Kemudian jenis bisnisnya, ya, apakah ini bisnisnya bersifat umum atau khusus, ya. Kemudian bisnis jasa pelayanan kesehatan, ya. Kemudian yang ketiga produk jasa yang kita tawarkan, ya. Misalkan contohnya penyakit dalam, bedah, ibu dan anak dan yang lain-lain ya. Atau ada layanan unggulan yang kita inginkan di dalam rumah sakit tersebut ya. Jadi kalau menurut saya sekarang setiap rumah sakit wajib memiliki layanan unggulan. Ya kalau enggak nanti kita persaingannya berdarah-darah di BPJS ya. Jadi kita kepingin ada non BPJS-nya juga meningkat gitu ya. Jadi sehingga nanti layanan unggulan yang akan diperbanyak. Kemudian penjelasan bisnis dan bagaimana peluangnya ya yang kaitannya dengan stakeholder. Contohnya misalkan kita punya data-data dari Dinas Kesehatan tentang penyakit terbanyak di daerah tersebut ya. Kemudian kita juga bisa minta di Dinas Kesehatan tentang rumah sakit yang ada di sekitar situ ya. Apa keunggulannya itu juga kita bisa ya, kita bisa minta juga ya dengan stakeholder asal kalian dekat dengan dinas kesehatan juga oke gitu ya karena dinas kesehatan itu foldernya karena mereka merupakan pembina dari rumah sakit jadi lengkap gitu ya jadi mungkin hal-hal seperti itu bisa kita dapatkan di dinas kesehatan ya. Untuk memberikan kita tahu bahwa market share kita seberapa besar di dalam bisnis rumah sakit di sekitar kita. Kemudian yang kedua yang perlu adalah kekayaan intelektual ya. Jadi apakah rumah sakit memiliki hak paten ya dalam suatu produk atau layanan ya. Kemudian ada ataupun hak paten dalam suatu platform atau alur ya atau prosedur ya itu bisa juga dimasukkan dalam sini ya. Kalau semakin banyak hak paten semakin bagus ya rumah sakit. Jadi dia memiliki hak paten untuk produk-produk layanan tertentu. Ini bisa digambarkan secara lengkap dan jelas dan biasanya dilaporkan di Haki ya.
dan nanti akan dapatkan sertifikat ya. Saya pernah mematenkan suatu prosedur ya, itu hak patennya sampai 30 tahun ya. Dan itu sebenarnya tidak mahal ya. Selama 30 tahun itu tidak mahal ya untuk suatu hak paten. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sasaran pasar dan pemasaran ya. Jadi gimana sasaran pasar dan pemasaran, artinya ya, diferensiasi produk kita kemana ya, segmentasi pasar kita kemana ya, apakah middle low atau middle up ya. Kemudian pemasaran kita seperti apa ya, apakah melalui digital marketing atau canvas ya, secara konvensional canvas, ataupun dengan cara humas gitu ya, untuk marketingnya aja ya. Jadi nanti disebutkan juga di sini ya. Misalkan dengan perpaduan antara digital marketing dengan Canvas ya, metode Canvas atau metode konvensional ya. Itu bisa juga seperti itu disebutkan juga ya. Karena sekarang tidak menutup kemungkinan ya, semua tahu tentang rumah sakit itu biasa dari media sosial ya atau digital marketing. Ya, banyak rumah sakit yang sekarang mulai menonjol karena digital marketingnya kuat sekali ya, dan mereka banyak memasarkan produk-produk melalui digital marketing ya, termasuk juga melalui vendor-vendor digital marketing ya. Contohnya seperti Alodoc gitu ya. Halodoc, kemudian itu kan punya punya saya juga sudah masang sana dokter satu ya, dua dokter yang nanti akan kalau di cari search dia muncul dua dokter itu dari rumah sakit saya gitu, rumah sakit EMC ya. Nah itu kita bisa kerjasama dengan Halodoc gitu ya. Kalau nggak salah per bulannya sekitar 10 juta untuk bisa mendapatkan rating pertama gitu. Nah itu juga menjadikan eh, digital marketing bagi kita ya. Oke, kemudian juga bagaimana cara memasarkan produk ya. Apakah dengan tadi ya kayak digital marketing, brosur, atau ada flyer yang untuk di masing-masing digital marketing, atau dalam bentuk video profil, atau dalam bentuk video apa layanan produk ya, video list produk ya. Jadi kalau di saya sudah punya video list produk ya untuk 10 tindakan yang bisa kita lakukan ya. Memang kita membayar pakai vendor ya, itu juga ada apa namanya keunggulan AI-nya ya. Jadi jadi sekarang sudah harus familiar dengan AI ya. Jadi video produk list produk kita sudah memakai AI ya. Jadi untuk bisa dinikmatin oleh pasien yang ngelihat, oh berarti list produknya seperti ini. Ataupun kalau kita memasarkan di komunitas, kita tinggal nge-share video produk kita, udah terlihat ya tindakan apa yang kita bisa lakukan ya. Nanti ke depan saya akan membuat sampai 30 operasi yang bisa kita lakukan yang advance ya, sehingga nanti si pasien juga tahu, wah ini bagus banget nih gitu ya. Jadi dalam bentuk video list produk. Jadi mereka tahu benar tentang tindakan tersebut. Kemudian gambarkan pula bagaimana kita mengiklankan produk ya, atau event-event di dalam promosi, apakah community, ya referral, ya kemudian corporate client. Corporate client itu ada insurance private, ada eh, corporate insurance ya. Jadi itu yang kita lihat ya. Jadi jangan hanya kita cari pasar BPJS ya, jangan ya. Justru Bapak Ibu dokter ini kalau belajar di Ulindo itu harus berpikiran sebagai pengusaha ya. Jadi jangan hanya mengandalkan BPJS. Carilah non BPJS itu masih banyak ya. Ya masih banyak pasien-pasien yang pakai asuransi, ya pakai corporate insurance ya. Itu masih banyak ya. Jadi jangan jangan hanya fokus pada BPJS ya. Karena nanti kalau misalkan BPJS-nya sudah melebihi dari 40%, itu sudah susah untuk bayar cash flow dan investasi alat ya. Kalau saya di rumah sakit saya tuh BPJS masih sekitar antara 25 sampai 30 ya. Jadi kebanyakan asuransi corporate perusahaan tuh 70 sampai 75% ya. Nah, itu harus kita gencarkan ya. Jadi jangan terlalu fokus ke BPJS. Ini menurut pandangan saya ya. Dan kita juga kalau jadi konsultan, kalau sudah BPJS-nya 90% ya kita bingung ya mau konsultanin apa gitu ya. Ya tinggal banyakin aja tuh kamarnya, ya banyakin dokternya gitu ya. Tapi sampai seberapa besar gitu ya. Sedangkan yang kita dapat tuh nggak sebesar pengorbanan kita gitu ya. Jadi nanti kalau saya tuh lebih seneng ke arah strategi Blue Ocean daripada Red Ocean ya. Kalau Red Ocean itu kan BPJS berdarah-darah ya, kita apa
efisiensi memang ya, tapi gimana ya, nanti akan menurunkan kualitas pengobatan kita, itu yang bahaya juga. Kemudian secara akuntansi, bagaimana kita laporan keuangan kita, apakah cash basic ya atau accrual basic. Ada dua ya, accrual basic dengan cash basic. Kalau accrual itu adalah kita mengakuin ya, misalkan terjadinya pendapatan di bulan ini ya kita akuin walaupun belum dibayar ya. Tapi kalau cash basic kita akan mengakuin pendapatan itu jika telah dibayar oleh vendor tersebut ya. Itu namanya akuntansi. Bagaimana sistemnya, apakah sudah memakai sistem keuangan secara digital ya, yang secara bridging dengan front office-nya, dengan pelayanan ya. Kemudian yang kelima adalah backup hukum. Nah, ini ya, backup hukum harus dijelaskan juga ya, apakah kita memakai konsultan hukum ya. Kalau konsultan hukum berarti dia akan dibayar per kasus aja, ataukah kita memakai memang eh, kita memakai kita memakai yang lawyer mandiri ya, atau kita memakai konsultannya ya. Kalau konsultan kita akan gaji dia tiap bulan, dia akan melihat mereview PKS ya. Kemudian dia akan juga memberikan arahan-arahan tentang hukum ya. Tapi kalau kita hanya kerjasama dengan eh, legal atau lawyer mandiri ya, berarti kalau kita akan bayar setelah kalau ada kasus gitu ya. Nah, itu kita juga sebutkan di sini ya, backup hukum kita seperti apa. Ini untuk berikan ketenangan juga kepada pihak luar, stakeholder maupun shareholder. Termasuk backup hukum ini termasuk asuransi profesi ya. Ingat ya, kalau di tempat saya semua dokter sudah ada asuransi profesinya ya. Dan itu memang kewajiban kalau di rumah sakit saya karena sudah GCI, sudah standar internasional, jadi harus semua ada asuransi profesi ya. Jadi kalau yang pegawai tetap, dokter tetap, kita bayarkan asuransi profesinya. Kalau yang dokter mitra, kita biasanya 50-50, setengah-setengah ya. Jadi 50-50 untuk asuransi profesi. Nah, kalau udah ada asuransi profesi kita bisa aman ya, tenang, karena nanti kalau misalkan ada suatu kasus malpraktek, maka kita bisa ke klaim dan lawyernya adalah lawyer dari profesi tersebut ya. Di Indonesia ini baru ada dua kalau nggak salah ya, ada Bumida dengan Allianz ya. Allianz juga punya asuransi profesi ya, termasuk dan Bumida, asuransi Bumida. Ya, kemudian keamanan ya. Keamanan itu bisa konvensional yaitu security ya. Kemudian keamanan itu juga bisa melalui sistem elektronik yaitu CCTV ya. CCTV harus untuk daerah-daerah ini yang paling penting ya. Bapak Ibu dokter tahu ya, bahwa untuk daerah-daerah yang kritis ya, yang rawan itu wajib harus ada CCTV ya. Jadi harus di mapping di rumah sakit mana yang faktor risikonya tinggi, mana yang sedang, mana yang rendah ya. Yang risikonya tinggi ya harus ada CCTV. Contohnya misalkan di depan kamar bayi ya, kemudian ada rekam medis ya, kemudian ada beberapa di di kamar operasi ya, di ruang yang mau masuk kamar operasi ya. Jadi harus ada CCTV ya yang untuk beberapa kriteria-kriteria kritis ya. Yang paling diwajibkan ya tepat kamar bayi, karena kan kita tahu banyak penculikan bayi ya. Kemudian di keuangan juga ya, itu juga perlu ya. Jadi risiko-risiko kalian mapping, dan risiko tinggi harus ada CCTV. Kemudian keamanan yang berikutnya adalah suatu asuransi, yaitu contoh misalkan asuransi gedung ya. Ini kita juga di rumah sakit saya juga sudah ya, asuransi gedung dari kebakaran, dari musibah ya. Nah, itu semua juga membutuhkan biaya ya. Jadi ini juga asuransi dari yang lain gitu ya. Termasuk di tempat saya juga sudah ada panic button ya, karena sudah GCA. Jadi sudah ada panic button jika ada apa pasien yang marah-marah bentak-bentak ke perawat ya, perawat tinggal tinggal mencet panic button, maka security yang terdekat akan mendatangi ke sana gitu ya. Jadi biar aman juga kerja mereka ya, karena mereka sudah ada panic buttonnya, termasuk panic button yang ada di masing-masing toilet ya. Di toilet itu ada code blue, ada panic button juga ya. Jadi kalau misalkan mereka tiba-tiba pusing di toilet ya, tinggal mereka pencet, maka unit yang terdekat di situ akan datang dengan kelengkapan tenaga medisnya ya. Nah, itu juga harus dilihat secara security, secara keamanan, dan mungkin menjadi suatu
wawasan ya bagi Bapak Ibu dokter di rumah sakit apakah sudah ada seperti itu atau belum ya. Kemudian kita memang dengan terlihatnya ada aspek legal, bisnis produk ya, kemudian lokasi bisnis ya, maka ini juga akan menimbulkan suatu daya tarik terhadap stakeholder maupun shareholder ya. Kemudian bagi rumah sakit pemerintah biasanya banyak yang berlokasi strategis ya, kemudian akses, tapi banyak juga yang pelayanannya minimal ya. Mungkin karena memang kalau saya lihat rumah sakit pemerintah kebanyakan rumah sakitnya umum gitu ya. Untuk pelayanan-pelayanan yang sifatnya layanan unggulan ya, minimal invasif ataupun layanan unggulan ya, itu memang tergantung dari dana dari masing-masing daerahnya ya. Kalau dananya besar, mereka bisa melakukan layanan unggulan yang bagus-bagus ya. Itu ya. Itu mungkin karena ini kan terkait dengan APBD ya, anggaran pendapatan belanja daerah ya. Jadi kita tidak bisa pungkiri juga walaupun letaknya strategi tapi bagus ya. Cuma mungkin layanannya hanya bersifat layanan umum gitu ya, tanpa ada layanan unggulan. Tapi tempat-tempat yang ke Jabodetabek saya lihat RSUD-nya bagus-bagus ya, dan mempunyai layanan-layanan unggulan yang mungkin bisa menjadi apa istilahnya yang kompetitif gitu ya, dengan harga yang kompetitif. Nah, oke, itu adalah dua materi yang nanti nanti kita akan ada satu lagi materi tentang sasaran dan strategis, sasaran dan target. Silakan ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan tentang materi awal tadi, Dok, ya silakan. izin dok, Ya, Nirmala dok, izin bertanya. Dok, ya, tadi saya cukup tertarik terkait pernyataan dokter bahwa kita lebih baik main di blue ocean gitu ya dok ya, tidak red ya, ocean. ya, Nah, pertanyaan saya dok, sebenarnya memang kita katakanlah ada di suatu rumah sakit yang anggaplah 80-90% adalah BPJS. ya, Kita diminta oleh katakanlah owner untuk shifting ya dok, shifting artinya mereduce atau mengurangi dari keran si BPJS ini sendiri berubah menjadi katakanlah yang tadi dokter bilang corporate, asuransi gitu ya dok ya. ya. Nah, itu kira-kira apakah possible dan kalaupun possible kira-kira butuh waktu minimal berapa lama? Karena kan tadi dokter katakan kalau rumah sakit baru sendiri katakanlah kita BEP sekitar 5 sampai 7 tahun gitu ya dok. Tapi Ya. kalau untuk konversi atau merubah begitu ya dok ya, katakanlah memberikan wajah baru nih dok untuk suatu rumah Ya. sakit itu kira-kira berapa lama dok? Terima kasih. Oke. Saya tidak bisa memastikan berapa lamanya ya, tapi kita harus melihat kompetensinya dulu ya. Kompetensi kalau untuk kita membuat suatu layanan unggulan yang blue ocean strategis itu kan ada beberapa persyaratan. Pertama adalah SDM dokter spesialisnya ya. Misalkan contohnya kita membuat orthopedic and spine center ya. Berarti kita juga punya ortopedik yang subkonsulen ya. Di tempat saya sudah lengkap, ada konsulen shoulder, knee, tangan ya, sudah tangan, kemudian hands sudah ada gitu ya. Nah, itu kita akan harus cari dulu tuh. Nah, kalau misalkan di daerah tersebut memang susah untuk ortopedik yang subnya gitu ya, berarti ya kita hanya ortopedik biasa dan kita mainkan mungkin spine-nya gitu ya. Nah, untuk yang itu kita tergantung daerah. Kalau daerahnya itu memang banyak ortopedik yang kita harus bisa investasi ya, dengan cara kita menarik dokter tersebut untuk berpraktek di kita ya, dengan permainan GI biasanya ya, garansi income gitu ya. Saya kebanyakan yang sudah lengkap ini ya rata-rata punya garansi income tersendiri gitu ya. Nah, itu artinya ada kekuatan dana dari shareholder atau yang punya rumah sakit ya. Itu dari segi SDM. Kedua yang dari segi alat peralatan. Nah, ini juga ya. Kalau kita mau layanan unggulan itu lumayan mahal ya. Kemarin saya sport klinik, sport dan orthopedic and spine dan sport kliniknya itu sekitar 5 miliar untuk alat-alatnya ya. Nah, itu juga harus punya kekuatan dana juga ya yang shareholdernya ya. Jadi untuk investasi dalam bentuk alat kesehatan ya. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan marketing. Nah, ini ya. Jadi kemampuan marketing yang sangat juga kita butuhkan ya, dengan digital marketingnya ya, kemudian kemampuan dia menjual suatu produk ini ya. Jadi sebenarnya kalau untuk dipersiapkan adalah tiga hal tersebut ya, dari SDM, kemudian dari Sarpras, sarana dan prasarana, ya, serta alat kesehatan, ketiga alat kesehatan. Nah, itu yang harus kita siapkan. Nah, seberapa cepat atau seberapa lamanya itu tergantung kemampuan modal dari si pemilik rumah sakit ya. Kalau modalnya besar,
saya yakin 2-3 tahun sudah bisa tuh kita shifting ke layanan unggulan sifatnya itu. Nah, karena kan kita ngelihat ini, misalkan kalau dananya terbatas, ya kita butuh waktu berapa lama gitu ya. Tapi kalau selama ini saya ngeset layanan unggulan itu sekitar 2-3 tahun, Dok. Itu sudah bisa maju. Kayak kemarin saya ngeset ortopedi dengan digestive center itu, ortopedik dengan digestive center sama beberapa layanan itu juga sekitar 2-3 tahun oke berjalan dengan baik ya. Ya tahun ketiga sudah running well gitu ya, sudah running well. Artinya tahun pertama kita akan set up dulu SDM dan peratanya, kemudian kita siapkan marketingnya, kemudian tahun depan kita belikan semua barang-barangnya, kita hire SDM-nya, ya kemudian marketingnya kita lakukan training-training karena kan ada beberapa alat yang mungkin bisa dijelaskan oleh marketing gitu ya tentang cara prosedur. Contohnya misalkan base lah gitu ya. Base itu kan untuk spine. Ya, dia harus tahu tuh tentang alat base itu seperti apa untuk laparoskopi dari spinal itu gitu ya. Dari dari spine itu ya, bukan spinal, dari spine itu gitu ya. Nanti dia harus tahu tuh ya. Training-trainingnya kemudian di tahun kedua kita pasarkan gencar, udah kita beli semuanya setup. Tahun kedua kita pasarkan, biasanya tahun ketiga kita sudah punya banyak peroleh hasil ya, asalkan kita gencar dan kita fokus gitu. Nah, kalau saran saya untuk men-shifting, jangan semua kita lakukan shifting gitu ya. Kalau semua kan itu butuh waktu yang lama dan biasanya shareholder maunya cepat, maunya cepat. Jadi ambil beberapa layanan, dibuat layanan unggulan. Contoh misalkan kalau misalkan belum terlatih membuat setup layanan unggulan, ya satu dulu deh gitu. Itu ya, satu dulu. Kalau misalkan sudah nanti terlatih, ya saya kemarin langsung buka 2 layanan unggulan gitu ya. Kalau yang masih belajar-belajar, satu dulu deh. Kita buka layanan unggulan. Satu dulu kita lihat, oke. Nah, nanti baru kita pasarkan gitu ya. Kemudian baru misalkan sudah terbiasa dengan layanan unggulan satu, kita buka kedua, ketiga itu lebih gampang setupnya. Itu biasanya pengalaman-pengalaman direkturnya gitu ya untuk membuka layanan unggulan. Yang paling gampang untuk men-shifting dari BPJS ke non BPJS adalah kita harus mempunyai layanan unggulan. Itu pengalaman pribadi saya itu. Tapi kalau kita mau men-shifting dari pelayanan sifatnya umum, wah itu berat sekali. Berat sekali. Ya, karena kita bersaing dengan rumah sakit yang lain yang sudah bagus-bagus dan mungkin di sekitar kita tuh sudah sifatnya advance semua, nah itu berbahaya gitu ya. Jadi ambil penyakit terbanyak yang dokternya yang bagus-bagus di situ ya kita jadikan layanan unggulan. Iya, itu untuk men-shifting ya. Jadi nggak bisa kita shifting semua dok ya. Itu butuh biaya besar, waktu besar ya pengalaman saya. Jadi kita paling memakai layanan unggulan pelan-pelan kita geser. Jadi nanti misalkan yang kayak tempat saya kan ada executive lounge untuk ortopedik ya dan spine gitu ya. Kemudian nanti di ruangan OK-nya juga gitu ya, ada private-nya gitu ya. Nah, itu kan butuh sarana prasarana yang direnov-renov sedikit gitu ya untuk seperti itu. Ya, jadi kemudian saya juga mengambil langsung digital marketing. Nah, itu layanan unggulan seperti itu. Kalau kita layanan unggulan kita maju satu, kita coba lagi, bikin lagi 2, sampai kita nanti bikin, saya sekarang udah ada 6 layanan unggulan. Ya. Jadi perlahan-lahan, tapi kita bisa tetap mempertahankan yang non BPJS ini banyak. Gitu. Jadi kita bermain di blue ocean strategi. Tapi kalau dokter mau semuanya serentak, wah nggak bisa. Saya juga nggak bisa. Saya juga nggak bisa, walaupun saya sudah jam terbangnya 15 tahun jadi direktur, saya juga nggak bisa. Ya, saya bisanya layanan unggulan kita geser ke arah yang non BPJS. Gitu. Oke, gitu ya dok. Ya, siap dok. Jadi kalau bisa saya rangkum, kuncinya adalah untuk shifting ini adalah kuncinya adalah dari Center of Excellence ya dok, atau layanan Ya, unggulan. ya Dan terus. untuk starting begitu ya dok, starting artinya memang tidak bisa semua adalah Ya, kita harus lihat segmen atau katakanlah penyakit terbanyak ya dok, atau ya, patient demand-nya tuh di situ apa. Nah mungkin itu ya, dulu yang benar. kita unggulkan gitu ya dok ya. Baik, Ya, terima benar. kasih banyak dokter. Ya, itu sangat benar ya. Jadi nggak bisa kita langsung semuanya kita shifting, nggak bisa dok. Itu kerja keras dan kita juga butuh dana besar dan butuh waktu yang lama. Ya, ini pengalaman saya ya. Oke, oke ada lagi silakan, ada pertanyaan? Izin dok, Ya, silakan. izin bertanya tentang aspek hukum tadi dok. Ya, Melihat tadi ada Retno sampaikan tadi asuransi-asuransi kesehatan
yang di Indonesia ini sekarang ada dua, ada kayak Bumida dan Allianz, dok ya. Ya, Eh, profesi. dengan Asuransi profesi. sekarang ini, Ya, ya Pak Dok. Jadi dengan sekarang ini dengan Undang-Undang Kesehatan di mana ganti rugi malpraktek atau kesalahan tenaga kesehatan itu harus tanggung jawab rumah sakit. ya. Nah, yang mau saya tanyakan gini, bagaimana di rumah sakit pemerintah untuk bisa mengatasi ini dok, karena kalau kami menganggarkan anggaran untuk ganti rugi segala macam ini kan perlu prosedur dan proses yang panjang dok. Jadi kalau mungkin dengan asuransi tadi sangat membantu, tapi dokter punya pengalaman seperti apa dok untuk mengatasi hal ini dok? Terima kasih dok. Ya, oke. Asuransi profesi ya. Yang sekarang saya tahu ya, yang saya tahu ini ada dua ya, yaitu dari asuransi Bumida, kemudian dari Allianz ya. Nah, kita kan bayar premi yang setiap bulannya, ya, bayarkan premi setiap bulannya. Bayar premi tahunan, tahunan kita bayarkan. Nah, nanti kalau misalkan ada suatu kasus ya dok, ini gambarannya dok ya, saya sudah pernah ngalamin juga nih. Ada suatu kasus, nah mereka nanti akan turun dok, lawyer dari asuransi tersebut. Jadi asuransi akan menunjuk lawyernya untuk eh, mengatasi kasus kita. Ya kalau di Bumida namanya Prof Budi ya, Prof Budi Sampurna. Itu di Bumida. Kalau di Allianz saya belum tahu nih. Nah, nanti Prof Budi Sampurna dengan timnya akan menjadi lawyer. Ya, artinya kita nggak bayar dulu nih lawyernya nih, tidak bayar dok, gitu ya, gratis lah, gitu ya, dianggap gratis. Nah, jika terbukti bersalah, ya ada plafonnya dok. Jadi berapa dokter bedah tuh berapa ratus juta gitu yang bisa dibayarkan. Kalau misalkan menuntut nih, kita kalah nih. Dia nuntutnya misalkan 500 juta, ternyata kita kalah nih ya di persidangan gitu ya. Nah, itu ada plafonnya dok. Jadi kalau misalkan si dokter bedah itu ada plafon sekitar kalau nggak salah 200-300 juta ya dibayarkan gitu ya. Nah, sisanya nanti rumah sakit yang membayarkan sisa dari tuntutan tersebut gitu ya. Jadi kebanyakan kalau sekarang kan bukan nuntut di penjara, tapi nuntut uang gitu pasien itu. Nah itu, nah itu juga kita bisa mengurangi anggaran kita dok, yang nggak terlalu jebol kita kalau misalkan kita kalah di di persidangan. Tapi kebanyakan dok, kalau ditanganin oleh lawyer dari bidang kesehatan, biasanya kita selalu menang. Ini saya ngambil kasus 90%, hanya 10% yang kalah dok, hanya 10% yang kalah. Tapi kalau yang kalah itu memang benar-benar patient safety-nya nggak terjaga sih, nggak terjaga gitu ya. 90% hanya dugaan gitu ya, dugaan malpraktek, belum terbukti gitu ya. Nah, 10%-nya memang ada beberapa kasus di rumah sakit yang besar juga karena memang patient safety gitu dan kita harus membayar itu gitu ya. Jadi kalau menurut saya untuk memperkecil resiko ya kita harus memakai asuransi. Tapi kalau di pemerintahan saya kira kalau kalian anggarkan asuransi boleh kan kalau misalkan untuk dokter tetap boleh kan? Saya juga nganggarkan dokter GP juga saya bayarin. Dokter GP, dokter-dokter umum yang tetap saya bayarin. Dokter spesialis yang tetap saya bayarin. Nah, yang nggak boleh mungkin dokter anggarkan adalah dokter yang part-timer. Ya, yang bukan dokter tetap rumah sakit tersebut. Nah, kalau di tempat saya, di swasta bisa 50-50 dok. Tapi kalau di pemerintahan kayaknya agak susah ya kalau kayak 50-50 gitu untuk dokter yang mitra ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau bisa ya yang tetap dianggarkan aja asuransi profesi itu sangat bermanfaat daripada kita jebol dan kita tuh bingung. Kalau kita nggak ada lawyer, kita bayar lawyernya, iya kan? Kita bayar lawyer tuh sekitar kalau yang standar aja udah hampir 200 juta untuk satu kasus ya. Tapi kalau sudah yang jago-jago ya kayak Hotman Stompul, Hotman Paris gitu ya, Hotman Paris lah itu udah angkanya 1 M ya dok. Ya, kita nggak bisa make hal seperti tapi kalau misalkan ya lawyer-lawyer yang di bidang kesehatan antara 150 sampai 200 juta. Nah, itu kan sudah lumayan dok, mending kita bayarkan aja asuransi profesinya. Ya kan? Asuransi juga nggak terlalu mahal sih, dianggarkan aja kalau menurut saya. Kalau penganggarannya untuk dokter tetap saya kira boleh sih. Itu ya anggapan saya dok ya, tanggapan saya. Makasih dok. Ya, oke. Ini memang untuk kita buat aman sih ya. Jadi kita nggak kepingin terjadi apa-apa, makanya pencegahan patient safety quality-nya ya harus dijaga benar. Quality and risk manajemennya harus benar-benar dijaga supaya tidak terjadi gitu ya. Adapun kalau terjadi ya masih bisa dilindungin, masih bisa
bela oleh lawyer, ya kita bisa menang. Gitu. Ya saya juga pernah berapa kali ya, pernah 2 kali selalu menang. Ya, gitu. Oke, ada lagi silakan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan sedikit dulu yang untuk materi kedua ya. Nanti sisanya setelah maghrib. Nah, udah terlihat ya. Kita sekarang ngomong tentang sasaran dan target. Nah, nanti ini jadi tugas kelompok ya. Jadi nanti setelah saya terangkan, nanti dibikin tugas kelompok dan tersebut dan kita akan mengambil nilai tugas ya. Tapi dibagi per kelompok aja ya. Di akhir kuliah nanti saya akan kasih tahu tentang tugasnya. Oke, kita akan bicara tentang sasaran dan target ya. Ya, sasaran atau objektif adalah suatu yang ingin dicapai bersifat lebih operasional dibandingkan dengan tujuan atau goals. Jadi sasaran itu lebih ke arah operasional ya dibanding dengan tujuan itu sifatnya strategik ya. Oke. Sasaran disusun dengan tujuan untuk memperlihatkan bahwa rumah sakit memiliki sesuatu yang dituju di masa akan datang. Jadi sasaran ini merupakan cerminan kita apa yang kita akan capai di depan ya. Kemudian setiap sasaran itu harus diikuti dengan standar atau target tertentu ya. Jadi kalau kita sasarin sesuatu tujuan, kalau nggak ada standarnya ya jangan kita ngomong sasaran, itu tiba-tiba bukan sasaran. Jadi kalau sasaran itu harus ada standarnya, harus ada targetnya. Jadi tolong dipahamin teman-teman ya. Kalau bapak ibu dokter mau rumah sakitnya maju, semua harus tersistem, terstandar sesuai dengan target ya. Jadi biar nanti SDM kita akan mencapai standar tersebut, target tersebut. Suatu rumah sakit yang nggak mempunyai suatu standar atau target atau KPI yang jelas, itu rumah sakitnya akan lama kelamaan tidak sustainable dan akan kelamaan menjadi ditutup atau dijual ke rumah sakit yang lain. Saya pengalaman beberapa rumah sakit seperti itu ya. Beberapa rumah sakit yang dijual diakuisisi, saya sebagai konsultannya dari orang yang mau beli, saya lihat, wah ternyata benar parahnya di situ. Ya, tidak ada KPI individu, tidak ada KPI tim, tidak ada KPI departemen, tidak ada KPI masing-masing apa direktorat di bawah direktur, ya. Jadi itu yang sangat sangat apa sangat kelihatan kalau saya lihat ciri-cirinya seperti itu. Jadi semua karyawan tuh hanya bekerja seperti biasanya aja, ya. Tidak ada standarnya sehingga mereka tidak memacu mereka untuk bekerja dengan lebih baik. Kemudian sasaran ini akan kita pilih-pilih menjadi 4 nanti ya, yang kita kenal dengan balance scorecard. Nah, nanti tugasnya adalah tentang membuat balance scorecard di masing-masing kerja tempat Bapak Ibu dokter. Ya. Nah, balance scorecard itu ada 4 aspeknya, yaitu pembelajaran tentang SDM, bisnis internal, ya, kemudian kepuasan pelanggan, dan sasaran keuangan. Ada 4 dimensinya. Ya, kita baca satu-satu. Ya. Nah, strategi itu nanti akan kita jabarkan dalam program-program. Kita buat program-programnya, KPI kita akan buat program-programnya, ya, di 4 dimensi tersebut, ya. Kemudian nanti ada SDM juga, ya, ada keuangan, ada marketing dan ada bisnis internal, ya. Nanti dalam bentuk namanya target strategi map, ya. Jadi kalau kita buat KPI, kemudian kita buat sasarannya, nah itu semua namanya target strategi map. Nah, ini ya dibuat dengan arah pendekatan balance scorecard. Ya, ini sudah lama ilmunya ya, tetapi tetap bisa kita pakai sebagai sampai sekarang masih dipakai untuk pembuatan KPI karena perspektifnya masih dibilang bagus ya. Nah, balance scorecard itu memiliki fungsi sebagai berikut ya. Pertama sebagai alat ukur perusahaan. Ya, apakah visi misi yang telah dianut ini telah dicapai gitu ya. Kemudian sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan ya. Kemudian sebagai panduan strategis untuk menjalankan suatu bisnis karena kita mempunyai balance scorecard, kita punya KPI. Kemudian alat analisis yang efektif yang kita lakukan
kemudian memberikan gambaran kepada perusahaan terkait dengan SWOT. Ya, jadi sebaiknya sebelum bikin balance scorecard, kita bikin SWOT dulu, gitu ya. Baru kita akan membuat balance scorecard. Ya. Kemudian dari balance scorecard kita akan membuat KPI, namanya Key Performance Indicator. Ya. Jadi kalau bisa KPI ini harus sampai ke individu, ya, dan harus jelas ukurannya, harus objektif, harus jelas ukurannya, ya. Kemudian sebagai feedback juga di balance scorecard kepada shareholder, ya, kita bisa ambil di balance scorecard itu kita bisa ambil kelemahan-kelemahannya apa, kita bisa kasih feedback ke perusahaan, yaitu fungsinya adalah balance scorecard. Kemudian yang kedelapan adalah sebagai alat komunikasi. Jadi kalau kita mau melihat suatu bisnis kita lihat aja balance scorecardnya perusahaan itu. Kita juga udah bisa dapat informasi banyak dari balance scorecard. Kemudian kita juga bisa melakukan analisis pembelajaran dari perusahaan atau dari rumah sakit tersebut. Ya, jadi ini ya banyak rumah sakit yang tumbang, banyak rumah sakit sebenarnya bukan pengaruh modal, ya, tetapi karena pengaruh KPI-nya masing-masing. Saya lihat kelemahannya di KPI, ya, karena rumah sakit itu saya lihat tidak dikelola secara bisnis to bisnis gitu ya, tapi dikelola secara sosial gitu ya. Jadi masih pakai profesionalisme kekeluargaan gitu ya. Ya itu yang kurang bagus. Jadi kalau kita ngomong profesionalisme harus kita ngomong bisnis to bisnis. Artinya karyawan juga kita gaji, tapi kita juga mengharapkan kontribusi mereka ya dengan cara kita membuat KPI-KPI-nya. Termasuk KPI ke dokter spesialis. Saya punya pengukurannya setiap sebulan sekali, namanya OPPE. Ya, OPPE itu adalah penilaian KPI ke masing-masing dokter spesialis. Berapa produktivitasnya, telat atau enggak, ya. Kalau dia telat nanti dia akan dipotong jasa medisnya gitu ya. Kemudian kita kita lihat produktivitasnya sebulan ya. Kalau dia banyak semakin meningkat kita kasih reward ya. Kemudian nanti dia mungkin bawa pasien sendiri juga kita kasih reward juga gitu ya. Jadi kita lihat OPPE-nya, kinerjanya dokter tersebut ya. Kemudian secara quality kita lihat juga apakah dia pernah melakukan suatu tindakan yang tidak berkualitas ya, melanggar patient safety, melanggar PPI gitu ya. Juga kita lihat dan dimasukkan dalam suatu indikator penilaian kepada dokter spesialis. Nah, ini adalah perspektifnya, ada 4 ya untuk balance scorecard ya. Nah, adapun 4 ini ya kita bahas nanti 2 dulu, nanti 2-nya setelah maghrib ya. Pertama adalah persepsi keuangan ya. Jadi bagaimana kita mengukur kinerja keuangan kita dengan kita melakukan suatu perencanaan atau budgeting ya. Jadi budgeting di keuangan ada 2, yaitu operational capex, operational expenditure atau capital expenditure yang namanya OPEX dan capex ya. Itu di persepsi keuangan. Jadi kita mau OPEX-nya gimana, mau capex-nya gimana. Kemudian yang dilihat juga adalah gross operating income, ya, ROE, ya itu semua masuk di dalam perspektif keuangan. Termasuk rasio liabilitasnya, rasio hutangnya, rasio aktivitasnya, dan rasio solvabilitasnya. Ini paling kalian sudah pasti diajarin di manajemen keuangan. Ya. Kemudian ini akan dimasukkan di dalam perspektif balance scorecard. Ya. Kemudian yang kedua adalah perspektif pelanggan. Ya, perspektif pelanggan adalah bagaimana kita melakukan pendekatan ke pelanggan. Ada 2 intinya. Ada yang namanya core measurement group, jadi kelompok inti. Ada yang customer value proposition atau kelompok penunjang. Jadi kita dibagi menjadi 2 perspektif ini ya, yaitu pertama core-nya, ya, core-nya tentang intinya, kemudian ada penunjangnya. Nah, kalau kelompok intinya adalah core measurement-nya terdiri atas pertama bagaimana pangsa pasar kita atau market share. Ya, kita mau kemana kayak tadi ya, misalkan sekarang kita mau shifting KPI-nya, balance score-nya kita shifting ke arah yang non BPJS gitu ya. Kita bermain di blue ocean strategis. Berapa persen pertama nih, tahun pertama nih berapa persen kita anggarkan? Kita targetkan misalkan terjadi perubahan shifting 20%. Misalkan yang tadinya 90-10 jadi 70-30 gitu ya, 70 BPJS, 30 yang non BPJS. Misalkan kan kita nggak bisa langsung radikal kan gitu. Nah, itu juga kita harus tahu. Kemudian pasar-pasar kita mau middle up atau middle low. Oke, kita selama ini middle low. Kita mau ngambil middle up. Berapa persen sih kita mau ambil middle up-nya? Gitu ya. Misalkan
kita mengambil middle up-nya juga 20%. Kita akan segmen pasar yang middle up, ya. Kemudian 20% untuk corporate, perusahaan, asuransi, ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang core-nya adalah bagaimana kita mengambil pelanggan baru, namanya customer acquisition, ya. Pelanggan baru ini bisa menjadi pasien baru di kita, atau dia jadi pasien di rumah sakit lain, kemudian beralih ke kita menjadi pasien baru. Itu bisa dua itu, ya. Bisa dua itu customer acquisition. Kemudian yang ke berikutnya adalah bagaimana kita customer retention, ya. Ini paling perlu, ya. Kalau marketing sudah eh, apa kerja keras untuk ngambil pasien, kita juga bisa mempertahankan pasien-pasien lama. Jangan sampai pasien baru kita meningkat, pasien lama kita berkurang. Nah, itu nggak bagus, ya. Jadi bagaimana pasien lama kita tetap di kita, menjadi loyal ke customer, bagaimana kita memperoleh new customer baru dari luar, ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita melihat customer satisfaction, kepuasan pelanggan, tingkat kepuasan pelanggannya. Kita tetapkan, misalkan sekarang tingkat kepuasan pelanggan, misalkan Google Review 5, ya. Kita akan sampai 4,7 gitu, ya, atau 4,5, yaitu tetapkan di situ. Nanti kita akan buat bagaimana pelanggan itu menjadi puas, ya. Kalau tempat saya ini diawasin oleh namanya divisi unit pasien experience, ya. Kemudian namanya tingkat profitabilitas pelanggan. Nah, ini customer yang profitnya. Ini Bapak Ibu dokter bisa tahu dengan rekam medis, ya. Customer profitability ini bisa dilihat dengan laporan keuangan. Mana-mana asuransi corporate yang memang bagus pembayarannya, ya. Kemudian jaminan asuransinya luas, ya, tidak terlalu ketat, ya, jaminannya luas, beberapa alat yang canggih bisa dipakai, dan itu namanya customer profitability, ya. Jadi dari pembayaran yang tepat, ya, kita lihat karakteristiknya customer profitability dari pembayaran yang tepat waktu, kemudian dari lingkup pelayanan, ya, kemudian yang ketiga adalah dari penggunaan alat canggih. Itu kita untuk menentukan customer profitability, ya. Di teori seperti itu, ada 3 itu, ya. Pembayaran yang tepat, pembayaran lancar atau namanya kolektibilitasnya lancar. Kemudian yang kedua adalah tentang eh, jenis layanan yang luas, atau, ya, layanan yang luas. Kemudian yang ketiga adalah dari penggunaan alat canggih, ya. Kalau itu, ya, 3 itu ada di dalam suatu asuransi atau perusahaan, maka dia disebut sebagai customer profitability, atau pelanggan yang profitnya besar, gitu, ya. Nah, sedangkan kelompok penunjang, ya, macam-macam, ya. Ada atribut produk, harga, mutu, fungsi, hubungan dengan pelanggan, citra dan reputasi kita di masing-masing di pelanggan. Itu juga menjadikan kelompok-kelompok inti yang kita tetap jaga supaya produk-produk kita bisa baik ke pasien dan kita tetap menjadikan reputasi kita menjadi baik, ya. Dan memang ini kinerja keuangannya harus diperoleh dalam jangka panjang, ya. Citra dan reputasi ini susah, ya, tapi kita harus nge-brand diri kita, nge-brand rumah sakitnya supaya citra dan reputasinya menjadi lebih baik, ya. Oke, oke, dua dulu, ya, karena ini sudah maghrib, ya. Kita istirahat dulu, ya, Dokter Iwan, ya. Nanti kita lanjutkan jam 6.15, ya. Kita lanjutkan, ya, untuk kedua perspektif berikutnya. Oke, setuju, Dokter Iwan? Setuju, dokter. Ya, Baik, karena Pak. sudah aja nih. Ya. Oke, kita istirahat dulu, nanti jam 6.15 kita masuk lagi, ya. Oke, saya stop share dulu. Ya, selamat istirahat, selamat sholat, ya, Bapak Ibu dokter. Bagi yang muslim, ya. Yang lain istirahat, ya.